Sahabat petani Indonesia, pada video kali ini kita akan berbagi cara untuk mendapatkan hasil perawatan pepaya California dari usia yang masih kecil. Jadi agar pertumbuhannya itu maksimal, ada berbagai cara yang harus dilakukan sehingga pada saat usia pertumbuhan di awalnya itu sudah tumbuh dengan bagus. Yang pertama sekali diperhatikan itu adalah medan ataupun tempat untuk menanam pepaya ini tentunya harus diperhatikan kadar airnya, karena tidak bagus juga pepaya ini terendam air, sehingga harus dibuat bedengan yang bagus. Berikutnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana pemberian pupuk dasar terhadap pepaya California. Tentunya pupuk dasar ini dimasukkan ke dalam lubang sebelum melakukan penanaman, karena pupuk dasar ini juga menjadi kunci dalam pertumbuhan maksimal atau tidaknya pepaya. Selanjutnya yang sangat penting lagi adalah pemberian pupuk secara rutin kepada pepaya California. Jadi di video ini adalah di mana seorang petani yang bernama Pak Yatno rutin memberikan pupuk secara sekali dalam seminggu. Itu adalah pupuk proses fermentasi yang dicampur antara pupuk kandang dengan pupuk kimia dengan sistem kocor. Hasilnya yang didapatkan Pak Yatno sendiri sangat bagus. Hasil pertumbuhan dari pepaya jenis California ini dengan sistem kocor bagus dan maksimal. Jadi Pak Yatno ini baru belajar menjadi seorang petani pepaya, namun dia banyak mendapatkan masukan dari teman-temannya yang juga petani pepaya di Pekanbaru. Pak Yatno secara rutin memberikan asupan gizi kepada pepaya California madunya ini, meskipun bibit pepaya Californianya ini bukan bibit unggul yang dibeli di pabrikan, namun dia membibitkan sendiri, tapi hasilnya kita lihat cukup bagus dan pertumbuhannya juga maksimal. Tentunya dengan perhatian penuh dari Pak Yatno yang melakukan pemberian pupuk sekali dalam seminggunya dengan sistem kocor. Saat ini usia pepaya Pak Yatno baru memasuki usia 2 bulan setelah ditanam, namun beberapa batang sudah mulai muncul bunga, yang artinya pepaya Pak Yatno ini memiliki pertumbuhan yang cukup bagus. Biasanya pada usia 6-7 bulan nanti pepayanya ini sudah bisa panen ataupun sudah bisa dicicipi hasilnya. Jadi untuk informasi juga, ternyata pemberian pupuk secara kocor ini juga tidak memakan biaya yang mahal, karena sekali pupuk untuk Pak Yatno sendiri yang memiliki sekitar 500 batang pohon pepaya, seminggunya itu dia cukup membeli pupuk 5 kilo jenis NPK Mutiara ataupun NPK Blower. Biasanya itu dicampurnya dengan air bekas rendaman dari pupuk kandang ataupun tai ayam, dan ini adalah air rendaman dari pupuk kandang tai ayam yang sudah lama direndamnya dan biasa dicampur dengan air. Sementara ini adalah pupuk kimia ataupun NPK yang juga dikocornya baru 2 malam direndamnya dan diaduknya ataupun dicampurnya sebelum menyiramkan ke batang.
Saat ini banyak petani pepaya sendiri di Pekanbaru yang gagal karena tidak memperhatikan sistem perawatan yang bagus seperti yang diterapkan oleh Pak Yatmo ini, karena Pak Yatmo sendiri memang baru belajar, tapi dia sudah memahami bagaimana bercocok tanam pepaya, bagaimana manajemen air, bagaimana pemberian pupuk dan pakannya, dan bagaimana memperhatikan setiap hari. Dan tentunya penyemprotan juga harus rutin dilakukan apabila ada indikasi-indikasi hama yang akan merusak tanaman pepaya ini. Dan ini selalu diperhatikan oleh Pak Yatmo. Pak Yatmo sendiri sebelumnya hanya seorang petani sayur-sayuran, tetapi di usianya yang sudah tidak muda lagi ini, dia memilih menjadi seorang petani pepaya karena menurutnya tenaga yang dikeluarkan untuk merawat dan menjadi petani pepaya ini tidak sebesar ataupun sekuat tenaga untuk menanam sayur-sayuran sebagaimana yang ia lakukan selama ini. Makanya dia memilih menjadi seorang petani pepaya. Kemudian ia juga mendapatkan saran dari teman-temannya kalau bertani pepaya ini sangat bagus prospeknya, apalagi di Kota Pekanbaru dan Pulau Sumatera tentunya. Untuk pasaran sendiri, pepaya masih bagus dan masih banyak peminat ataupun kebutuhannya, karena biasanya dari Pekanbaru itu biasa dikirim ke Pulau Batam dan beberapa kota lain di Pulau Sumatera. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, dan semoga Pak Yatmo menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru kami di channel ini, dan ingat jangan segan-segan untuk memberikan subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.